Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para pemirsa rahimakumullah, kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu. Ini adalah merupakan hari pertama di tahun baru Hijriah. Ada yang hari ini, ada yang besok ya. Manapun itu, kita tetap berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan ampunan terhadap tahun-tahun yang sudah lewat, di mana di sana terdapat keburukan, dan Allah menerima kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, dan di tahun-tahun mendatang Allah memberikan senantiasa perlindungan, barokah rahmat kepada kita semuanya, keluarga besar di Sukabumi, Jawa Barat, di Indonesia, masyarakat dunia seluruhnya. Hadirin rahimakumullah, di awal tahun baru ini kita ambil kumpulan amalan dan faedah dalam bulan-bulan Hijriah ini dari kitab Kanzun Najah was Surur, dari amaliyah 1 tahun penuh bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dari Al-Alamah Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Di dalam kitab ini disebutkan ada doa yang sebaiknya kita baca di awal tahun, katanya gitu ya. Ya, ada beberapa amalannya. Itu diantaranya itu di halaman 12 ada doanya kurang lebih. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina faraja wa farha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa karimi judikal amim al muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala as'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaih wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Sayyidina Muhammad dengan salawat yang memenuhi perbendaharaan Allah dengan cahaya dan menjadi sebab kebebasan dan kegembiraan bagi kami dan kaum mukminin, dan kepada keluarga serta para sahabatnya, dan berilah kepada mereka kesejahteraan yang banyak. Ya Allah, Engkaulah yang abadi, qadim, lama dan awal, dan kepada karunia-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang menyeluruh kami berharap. Ini tahun baru telah datang. Aku mohon kepadamu perlindungan dari kejahatan syaitan dan para pengikutnya, dan pertolongan untuk menghadapi nafsu yang selalu menyuruh berbuat kejelekan ini, dan melakukan kesibukan dengan sesuatu yang mendekatkanku kepadamu, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini adalah di antara doa yang dibaca di awal tahun. Kalau dibaca 3 kali, katanya setan jadi berkata, ia telah mendapat perlindungan atas dirinya, dan 2 malaikat menjaganya dari gangguan setan dan para pengikutnya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu sebagaimana kita kaji sepanjang sejarah, bahwa awal tahun itu disambut dengan 2 ekspresi yang berbeda. Ekspresi yang pertama adalah ekspresi kebahagiaan, sebagaimana halnya tahun baru Masehi gitu ya, Happy New Year gitu kan, dipakai apa? Pakai mercon atau kembang api gitu ya. Nah, kemeriahan. Di kita pun
disambut dengan pawai obor misalkan ya. Kemudian di tradisi-tradisi tertentu itu ada malam satu suro itu yang di di kerajaan-kerajaan ya, di kasunanan-kasunanan tertentu gitu ya. Ada tradisi-tradisi di mana di sana terdapat local wisdom ya gitu, kebijaksanaan lokal. Ya, itu sebagai sebuah perbendaharaan bangsa kita. Di sisi lain ternyata ada juga ekspresi sebaliknya, yaitu ekspresi duka cita. Kenapa bisa disebut ekspresi duka cita? Karena di bulan Muharram ini pada awal sejarah Islam di abad yang pertama di tahun 61 Hijriah terdapat musibah keluarga Rasulullah, yaitu cucunya Sayyidina Husain beserta para pengikutnya, para putranya dibantai di padang Karbala oleh pasukan khalifah pada saat itu. Sehingga dalam tradisi tertentu di Jawa, di Sunda mungkin ada yang melakukan semacam pelarangan ya, melaksanakan hajatan gitu ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap simpati ataupun empati terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, di kesempatan ini kita ingin menyimak satu video yang terkait dengan film animasi ya. Ini sudah dibuat mungkin sudah lebih dari 16 tahun yang lalu. Saya mengutip dari ukhti Ibu Ifadah Amalia, putrinya Ustadz Syamsuri Fai ya. Beliau rajin mengupload tentang doa-doa gitu ya. Kemudian salah satunya adalah tentang film perjuangan keluarga Rasulullah. Ada 13 klip, ya sekitar 8 menitan, tapi kita lihat di klip yang pertama saja. Kemudian nanti kita komentari sedikit-sedikit ya, sebagai bentuk, anggaplah sebagai bentuk pelajaran sejarah, sekaligus mengenalkan bahwa ada garis kelam ya, yang bukan untuk kita ratapi, tapi untuk kita ambil hikmahnya. Ratapan itu lebih cepat, lebih tepat untuk disampaikan kepada diri kita, bahwa kita meratap belum bisa berjuang sebagaimana para mujahid berjuang. Ya. ये हक पर अमल नहीं हो रहा है और बातिल से रोका नहीं जा रहा है। मैं इस हालत में मौत को शहादत और जालिमीन के साथ जिंदा रहने को जिल्लत मानता हूँ। Ya, filmnya Safar Karbala. Ini bahasanya bahasa Urdu ya. Biasa dipakai oleh orang-orang Pakistan, mungkin India itu, atau di Afghanistan juga ya. Ya. Cepetin. Ya, ini dimulai dari kisahnya dimulai dari kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ini adalah kota Madinah Al-Munawwarah yang dulu itu sangat kecil sebenarnya ya. Kalau kata guru kita kayak Miftah itu mungkin hanya sekitar 4 kali lapangan bola gitu ya, kurang lebih lah.
Madinah dalam periode tertentu adalah dalam perlindungan dan kunjungan Rasulullah. Kemudian, nah di sini ya. Kemudian karena keserakahan, nah di sini mulai ya di Madinah pada tahun 60 Hijriah. Ya, keserakahan telah menimbulkan kelemahan jiwa, kelemahan ruh, kelemahan spiritual. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah memindahkan pusat kekhalifahan ke Damaskus di Suriah, di Syria ya. 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 Masjid Nabawi biasa digunakan setiap malam untuk majelis ilmu oleh Imam Husain. Nah, gitu ya, ini ceritanya begitu. Nah, ini adalah biasanya beliau mengunjunginya setelah sholat Isya ya. Setelah sholat asar atau setelah sholat Isya. Kemudian beliau di antara majelis ilmunya, nah ini sekalian ya kita majelis ilmunya. Nah, ketahuilah atau berhati-hatilah ada dua karakter, ada dua sifat yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu bor itu namanya bosen, bosen. Dan yang kedua laziness, males gitu ya. Bosen jeung males gitu. Nah, gitu ya. Nah. Aduh, mana. Jika kamu malas katanya ya. Jika kamu malas, maaf, lewat ya. Bentar. Sepertinya terlewat ini. Oh iya. Kalah. Bukan. Mana? Iya. Oh iya. Ya, maaf, ulangi lagi ya. Maaf, terlewat, terpencet. Ulangi lagi. Ya. Di antara majelis ilmunya adalah ini ya, diketahuilah bahwa ada dua sifat yang harus kita hindari, yaitu ya kebosanan dan malas. Ya. Kalau kamu merasa bosan, maka akan tidak sabar terhadap kebenaran. Tidak sabar. Dan kalau kalian malas, maka tidak akan melaksanakan kewajiban. Gitu. Maka hindarilah itu. Kemudian kata Rasulullah itu, ayah kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menganjurkan untuk mendatangi saudara-saudara bersilaturahmi, ya, gitu. Bersilaturahmi, ya. Karena dengan wajah yang cerah ceria, gitu, ya, dengan keramah tamahan. Kemudian para sahabatnya, betapa berbahagianya kita semua karena mendapatkan pengajaran yang indah dari Imam Husain. Ayat Al-Quran begitu fasih beliau sampaikan dengan indah, begitu ya. Hadis-hadis Nabi beliau sampaikan dengan keindahan juga. Kemudian diberhenti. Beliau menyebutkan juga di sini adalah wajah beliau itu bercahaya katanya. Sebentar ya. Jadi, kenapa berhenti ya? Ya, ngelek kayaknya. Kenapa dia? Kenapa dia nggak muncul? Sa imam tiba. Iya. Putaran itu ya, cuma bahalanya kelas kadapnya kita putar lagi kepada bisa. Iya. Yang gong nggak ini lagi. Tadi
Minta maaf sebentar ya, aduh sedikit. Nah, tuh ayat. No. Kalau diupdate nggak bisa apa. Harus itu dulu ya. Ya, ya. Lagi nggak? Lagi. Itu arahnya. Hah? Iya ya tadi ya. Mau tadi mah tiasa. Coba ya. Tuh. Gak mau kan? Gak mau kan ya? Layarnya kayak harus di ini lagi. Oke. Ya. Sambil kita tunggu. Jadi ketika beliau menyampaikan setiap malam ya majelis para sahabatnya mendapatkan manfaat yang begitu besar ya. Pengajaran dari Imam Husain di Masjid Nabawi itu. Kemudian di antara sahabatnya itu ada yang sampai menyebutkan Allah membenci kepada orang yang menjauhi orang-orang yang mencintainya, gitu. Artinya kita harus mengikuti orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu seperti Imam Husain. Nggak bisa ya. Bentar, kita coba lagi. Ini pakai yang lama ini. Bentar ya, kita coba ikutin lagi. Ini ya. Nah ini. Ya. Nah, apa yang kau katakan benar, katanya. Imam Husain wajahnya itu ya bercahaya dengan keyakinan, gitu ya. Dia tidak pernah memalingkan wajahnya dari makam Rasulullah, gitu. Kita tidak mendengar apapun darinya kecuali mengingatkan kita kepada Allah. Imam itu kan dipilih oleh Allah, nah gitu. Kemudian, nah ini datanglah seorang utusan dari mana? Dari Damaskus. Datang ke kantor gubernur gubernur Madinah, gitu. Nah ini. Ini surat dari Syam. Dia kaget, suratnya menyatakan bahwa Muawiyah meninggal, gitu. Khalifah Muawiyah meninggal. Nah, siapa? Dia adalah Walid bin Utbah bin Abi Sufyan. Jadi cucu Abu Sufyan ini yang menjadi gubernur di Madinah. Itu kalau kita lihat lambang di atas singgasana aja itu pedang dua gitu ya, mirip apa? Mirip kerajaan Saudi sekarang kan gitu pedangnya ya. Ada pohon itunya, ada pohon kormanya, benar nggak? Ada pedang dua gitu kalau nggak salah ya. Nah, terus dia mengatakan kalau gitu panggil saja Marwan bin Hakam, katanya gitu ya. Panggil the Sly, dia bilangnya Sly itu orang licik gitu. Padahal itu pamannya ini Marwan bin Hakam itu. Marwan dipanggil, hai Marwan, gitu. Engkau dipanggil oleh Walid, oleh gubernur. Ini kirim suratnya. Jadi dia mengirimkan surat. Kemudian Marwan bin Hakam membaca surat itu, ya tunggu saja
Saya akan berpakaian dulu. Dari Walid bin Utbah untuk Marwan bin Hakam. Aku ingin kau datang sekarang. Wah, ini kayaknya ada yang penting ini gitu. Nah, Marwan bin Hakam itu adalah penguasa Madinah, tapi kemudian oleh Muawiyah dicopot. Kemudian dipilih Walid gitu ya. Dipilih Walid keponakannya gitu. Alona Muawiyah. Kemudian Marwan itu marah dan dia tidak pernah bertemu lagi. Hakarak ayeuna setelah diundang. Selamat datang katanya. Aya naon ieu teh? Sepertinya Anda memikirkan satu yang sangat penting. Nih, baca surat yang aku terima. Ini dari Muawiyah. Bukan. Muawiyah sudah meninggal. Ini dari anaknya. Khalifah yang baru yaitu Yazid. Baca dia dengan teliti. Nah, kalimatnya adalah dari Yazid bin Muawiyah untuk Walid bin Utbah. Sekarang jadikan Imam Husain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair memberikan baiatnya kepadaku. Kalau tidak, bunuh mereka. Mungkin gitu ya, Kerumi. Nah, kemudian dia itu bingung. Apa kamu yakin jadinya Husain dengan Zubair, Husain dengan Ibnu Zubair itu akan mengikutinya? Kayaknya enggak nih. Gimana dengan Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab? Gampang, dia bukan masalah gitu. Kenapa? Kalau keduanya ngikut, maksudnya Imam Husain dengan Abdullah bin Zubair ikut, pasti Ibnu Umar mah ikut gitu. Jadi tidak diperhitungkan. Diperhitungkan itu karena beliau punya banyak pengikut saja gitu. Karena dikenal sebagai orang yang rajin beribadah. Jadi seorang abid gitu Abdullah bin Umar mah. Tapi secara politik ngikut wae gitu kumaha gitu. Nah, kalau Imam Husain sudah takluk dengan Ibnu Zubair mah aman gitu. Kayak gitu maksudnya. Bingung ya pikiran Imam Husain yang Ibnu Zubair gitu maksudnya ya. Gimana nih supaya mereka berbaiat? Nah, gitu ya. Itu yang jadi pertanyaannya. Ya. Oke, itu ya seri yang ke-1 gitu aja dulu. Oke, sekarang kita ingin belajar sedikit sejarahnya. Siapa itu Walid bin Utbah, ya, Walid bin Utbah tadi disebutkan adalah Walid bin Utbah bin Abi Sofyan. Berarti beliau adalah cucu Abu Sufyan sama dengan Yazid ya gitu ya. Berarti kemudian dia adalah alo atau keponakan dari Muawiyah. Siapa itu Marwan bin Hakam? Marwan bin Hakam adalah sahabat Nabi yang masuk Islam ketika Fathul Mekah. Nah, setelah Fathul Mekah sama seperti Abu Sufyan ya, masuk Islam gitu. Kemudian Nabi mengusirnya karena sering menyakitkan hati Nabi gitu. Dan beliau dipanggil kembali, direhabilitasi namanya setelah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Karena itu masih satu keluarga. Nah, sekarang kita sedikit berbicara sejarah dulu biar ngerti ya, biar teringat lah gitu. Mohon maaf ya. Bagaimana hubungan di antara kekerabatan itu? Nah, kita tahu bahwa ada dua kabilah yang dalam tanda petik berkompetisi gitu, yaitu Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Perbedaannya adalah dari yang saya baca, Bani Hashim terkenal orangnya, keluarganya sopan-sopan, baik-baik gitu, dikenal ramah, sangat simpatik kepada masyarakat. Sedangkan keluarga Umayyah cenderung cinta dunia, licik gitu ya, seperti itu. Gimana hubungan keduanya? Bani Hashim itu kalau dari atasnya adalah dari Bani Quraisy ya, suku Quraisy ya, suku Quraisy. Suku Quraisy itu kalau ke bawahnya minimal kita bisa hafal nih. Bisa nggak menghafalnya? Saya mau membacanya karena aku sama usum main bolanya.
mengingat kepada dua pemain bola besar nih, kalau yang suka bola. Satu Luis Figo, dua Luka Modric ya. Nah, itu pemain sepak bola, pemain tengah dari Portugal dan dari Kroasia. Saya mau menghafalnya gini. Figo, Luka, Muki. Fihir, dari atasnya Fihir itu adalah Quraisy, nama lainnya Quraisy. Fihir punya anak, namanya Golim. Figo gitu. Figo. Di bawahnya siapa? Punya anak lagi Figo Lu-nya Luai. Luai punya anak lagi Luka, Kaam. Kaam punya anak lagi Mu. Figo, Kaam, Mu, Ki-nya yang di bawah adalah Kilab. Terakhir Li siapa? Kepala Depang kita tuh apa? Kusoy. Nah, Kusoy. Di bawah Kusoy itu punya anak namanya Abdul Manaf ya. Itu kan sudah 7, Abdul Manaf berarti yang ke-8. Abdul Manaf punya anak di antaranya Hashim dan Abdul Syams. Itu adik kakak nih. Saya nggak tahu yang mana kakaknya. Mungkin kakaknya Hashim gitu ya, misalkan. Ini Hashim, ini Abdul Syam. Abdul Syam itu berarti budak matahari gitu ya. Hamba matahari. Abdul Syam punya anak namanya Umayyah. Jadi hubungan Hashim dengan Umayyah adalah sepaman dengan keponakan. Karena kalau adik kakaknya maka dengan Abdul Syam, dengan bapaknya gitu. Hashim punya anak lagi kan, yaitu Abdul Muthalib, Abu Thalib kepada Rasulullah gitu kan. Nah, jadi ini sambungan nanti. Nah, siapa? Abdul Syam punya anak Umayyah punya anak 3 ya. 1 Harb itu artinya peperangan. Harb. Yang kedua Abul As, yang ketiga Al As. Nah, yang 2 hubungannya 1 Harb itu punya anak namanya Abu Sufyan. Makanya Abu Sufyan bin Harb, gitu kan? Abu Sufyan punya anak Muawiyah, punya anak Yazid, nanti punya anak Muawiyah lagi, gitu ya. Nah, sedangkan Abul As punya anak namanya Hakam. Al-Hakam punya anak Marwan, gitu ya. Nah, siapa itu Al-Hakam? Al-Hakam itu adalah tentu musuhnya Rasulullah. Ini bisa kita baca dalam tulisannya Gus Nadir ya, Nadir Shah-Hussein, ketua PCNU New Zealand, Australia. Itu beliau mengutip riwayat satu waktu adanya Marwan itu berbicara bahwa kurang lebih Allah mengaruniakan pandangan yang baik Muawiyah terhadap Yazid, katanya gitu. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Di sana ada anak Abu Bakar. Saya lupa kalau antara Muhammad atau Abdurrahman. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Abu Bakar menukas. Tidak seperti yang dibicarakan. Bapakku Abu Bakar tidak menunjuk anak ya jadi khalifah gitu. Nah, hari etama Muawiyah menunjuk Yazid sebagai khalifah gitu. Kemudian Marwan marah. Dasar kamu anak durhaka yang disebut dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin gitu. Janganlah kamu katakan kepada kedua orang tua itu cis gitu ya. Gitu. Itu kan ayat itu tentang kamu sudah gitu. Kemudian Abdurrahman ini dibela oleh saudaranya yaitu Siti Aisyah. Mencek bahasa orang sembarangan kamu. Ayat itu bukan berbicara tentang saudaraku, tapi bapakmu Al-Hakam yang pernah dikutuk oleh Rasulullah. Dan itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Qalam. Wala tuti kulla halafim mahin gitu. Janganlah kau mengikuti orang yang banyak berdusta, yang banyak berjanji, yang menipu gitu. Itu adalah bapakmu gitu. Itu kan Siti Aisyah itu terkenal kalau bicara itu apa namanya lugas gitu ya, ayang-aling marah mengeluarkan begitu.
Jadi kesimpulannya, Al-Hakam itu bapaknya dikutuk, dilaknat oleh Rasulullah, sedangkan Marwan masih ada di dalam sulbinya. Jadi dalam bahasa Gus Nadir itu, serpihan laknat Rasulullah akhirnya menjadi penguasa Islam. Tuh, siapa? Marwan bin Hakam itu gitu ya. Nah, itu Marwan itu akhirnya tadi di dalam film itu disebutkan memang dia sebagai apa namanya? Penguasa di Madinah, diangkat oleh Muawiyah. Tapi kemudian dicopot, diganti oleh keponakannya sendiri, yaitu Al-Walid bin Utbah. Nah gitu sejarahnya itu ya. Jadi nanti Marwan itu akhirnya menjadi khalifah juga di Bani Umayyah setelah Yazid wafat, setelah Muawiyah yang kedua wafat, kemudian dia ganti gitu ya. Nah itulah kurang lebih sejarah kelam ya. Artinya kalau lihat dari klip awal saja, latar belakang terjadinya tragedi Karbala masuk akal. Kenapa? Kota suci Madinah Munawwaroh, di mana Rasulullah dikuburkan, dikuasai oleh orang-orang yang dilaknat. Gitu. Bayangkan, itu di Madinah yang suci. Gitu. Jadi kalau kita hanya melihat kotanya saja, kotanya mah suci. Tapi siapa yang berkuasanya? Itu yang penting. Makanya banyak orang yang celaka itu umat Islam yang membenci penguasa Mekah dan Madinah. Keheula tinggal heula sana berkuasa gitu ya. Karena Mekah dan Madinah tetap suci, tapi penguasanya belum tentu. Nah, disinilah sejarah itu akhirnya mengajarkan kepada kita berulang dan berulang ya. Nah, kita jangan terpesona hanya dengan lahiriahnya. Lihat dulu, karena pada masa itu ternyata orang-orang yang ya sudah punya rekam sejarah gelap dalam Islam itu akhirnya memiliki kekuasaan dan akhirnya menjadikan umat tersesat. Itu mungkin sebagai kajian awal kita ya. Jadi kehartos lah gitu artinya betapa baru 50 tahun Rasulullah wafat aja itu sudah terjadi hal-hal yang menyimpang gitu ya. Kita di sini bukan untuk mencaci maki ya, bukan untuk menghakimi, tapi kita untuk mengambil hikmah saripati dari sejarah itu, dan kita bisa menentukan arah mana yang akan kita bela, yang akan kita dukung. Demikian secara sepintas kajian kita kali ini. Ya, banyak kurangnya, banyak salahnya. Saya sudah ngirim di grup itu ya tentang turunan dari yang Marwan itu. Ya, silsilah itu. Jadi di antara Bani Umayyah nanti kan ada keluarga klan-klan juga ya, nanti itu bersaing nanti dengan Bani Abbasiyah dan seterusnya lah. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita berlanjut lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup.